Assalamualaikum anak-anak. Hai, apa kabar nih anak-anak semuanya? Miss Yoke berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kita lawan corona dengan semangat belajar dan beribadah di rumah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi dengan Miss Yoke di tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Kalian telah mengenal wujud benda, ada padat, cair, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Ya, benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pelajari perubahan wujud di sekitarmu. Lani sedang beristirahat di ruang keluarga bersama ayah, ibu, dan adiknya. Mereka berkumpul sambil menikmati es sirup. Minuman es sirup dibuat dengan cara mencampurkan air putih dan sirup. Campuran air dan sirup kemudian ditambahkan dengan es batu. Es batu yang terdapat dalam es sirup itu lama-lama akan mengecil. Beberapa saat kemudian, es batu pun akan menghilang. Es batu menghilang karena wujudnya berubah menjadi air. Perubahan wujud dari padat menjadi air itu disebut mencair atau meleleh. Apakah yang disebut mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena dipanaskan. Pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Lilin yang dibakar akan mencair atau meleleh. Mentega yang dipanaskan juga akan mencair. Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Selain es mencair, ada coklat yang lama-kelamaan bisa meleleh. Nah, Miss Yoke juga pernah melihat anak-anak. Coba kalian amati ketika ibu memasak memakai mentega atau margarin. Itu biasanya akan meleleh atau mencair karena terkena panas. Contoh lainnya yaitu es batu atau es krim yang akan mencair jika dipanaskan. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Menurut anak-anak, apakah logam itu bisa mencair? Ya, anak-anak, logam itu bisa mencair. Coba perhatikan ini. Ini adalah cara membuat batangan emas. Emas itu dibuat batangan dengan cara dicairkan atau dilelehkan terlebih dahulu, lalu dicetak sesuai dengan cetakannya. Anak-anak, besi juga bisa dicairkan, tetapi dengan panas yang tinggi anak-anak. Kalau es itu cepat mencair, kalau logam harus dengan panas yang tinggi untuk mencair. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda itu mulai mencair disebut titik leleh. Pernahkah kamu mencicipi es lilin? Tentunya anak-anak semua pasti suka es lilin ya. Miss Yoke juga suka es lilin. Nah, rasa es lilin itu bermacam-macam. Es lilin terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas.
Cara membuat es lilin ada di buku tematik 3C halaman 70. Nah, apa wujud air dan sari buah di awal pembuatan es lilin? Ya, wujudnya cair. Apa wujud air dan sari buah di akhir pembuatan es lilin? Betul, wujudnya padat. Coba sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es lilin. Nah, pada pembuatan es lilin terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat atau membeku. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Jadi es itu berasal dari benda cair, yaitu air. Nah, air itu dimasukkan ke dalam freezer lalu membeku anak-anak. Itu proses membeku dari cair menjadi padat. Wujud air berubah dari cair menjadi padat, dan perubahan wujud dari cair menjadi padat itu disebut membeku. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama itu ada adonan gula setelah dingin menjadi padat pada pembuatan gula Jawa. Contoh yang kedua yaitu agar-agar berwujud cair lama-kelamaan akan menjadi padat. Yang ketiga, air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan membeku menjadi es batu. Dan contoh yang terakhir yaitu lilin yang mencair setelah dingin akan menjadi padat. Next, kemana perginya air? Pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu cuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, kita akan mempelajari kemana perginya air saat kita menjemur baju yang basah. Jadi, baju yang basah ketika dijemur di bawah terik matahari menjadi kering karena air yang ada di dalam baju tadi itu menguap, berubah wujud dari cair menjadi gas. Ya, menguap itu merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang tadi itu dijemur lama-kelamaan akan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda. Hubungkanlah kata yang tersedia dengan arti yang tepat ya. Yang pertama itu membeku. Kira-kira kita hubungkan dengan yang mana nih membeku? Ya, membeku yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Selanjutnya ada menguap. Nah, menguap ini yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Yang terakhir yaitu mencair. Mencair kita hubungkan dengan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Demikian tadi pembahasan kita anak-anak. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Miss Yoka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.